Pemirsa, 8 pelaku penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang bank pemerintah sudah ditangkap. 4 diantaranya disebut sebagai aktor intelektual. Namun kriminolog melihat mastermind yang sesungguhnya belum tertangkap. Juga disebut bahwa korban kemungkinan hanyalah sasaran antara. Apa ulasannya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Inilah detik-detik penangkapan 4 terduga aktor intelektual kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah di Jakarta Pusat, Muhammad Ilham Pradipta. Keempat pelaku berinisial C, DH, YJ, dan AA. Dengan rincian DH, YJ, dan AA ditangkap pada hari Sabtu, 20 Agustus malam di daerah Solo, Jawa Tengah. Sedangkan tersangka C ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada Minggu 24 Agustus sore. Keempat tersangka telah digelandang ke Polres Metro Jaya, Jakarta Selatan. Sebelumnya Subdit Resmob Diskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap 4 tersangka pelaku penculik. 3 pelaku berinisial AT, RS, dan RAH ditangkap di kawasan Jakarta Pusat. Sementara itu 1 pelaku berinisial RW diringkus saat tiba di Bandara Nusa Tenggara Timur untuk melarikan diri. Kini keempatnya juga telah ditahan di Polda Metro Jaya. Menurut analisis kriminolog Hanifah Hasna, para tersangka yang ditangkap di Solo pada hari Sabtu dan di Jakarta Utara pada hari Minggu bukanlah otak intelektual dari kasus pembunuhan tersebut. Biasanya untuk organized crime itu ada 3 level. Yang pertama adalah mastermind, yaitu otaknya. Yang kedua middleman. Middleman itu adalah perantara. Yang terakhir adalah hitman atau dia yang melakukan eksekusi. Nah, dari 4 pertama itu adalah orang yang menjemput atau melakukan penculikan. 4 yang lain melakukan eksekusi. Berarti dari ke-8 orang ini termasuk dalam eksekutor gitu ya. Walaupun disampaikan oleh pihak kepolisian ini adalah otaknya. Nah, kenapa tidak segera teridentifikasi? Karena biasanya orang-orang yang berada di bawah atau hitman ini dia tidak mengetahui siapa level paling atas atau yang memberikan perintah. Bahkan mereka biasanya juga tidak mengetahui sebetulnya ada permasalahan apa. Karena mereka hanya melakukan perintah untuk mendapatkan imbalan tertentu. Jadi kalau dinyatakan 4 yang kedua yang ditangkap ini adalah otak pembunuhan, mungkin otak pembunuhan yang dimaksud adalah orang-orang yang merencanakan, memberikan fasilitas, terus merancang skenario untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sementara si mastermind-nya tetap masih dalam penjara. Muhammad Ilham Pradipta diculik oleh pelaku di area parkir sebuah supermarket di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada hari Rabu 20 Agustus 2025. Aksi penculikan terekam CCTV. Korban ditemukan tewas oleh seorang warga saat mengembalakan hewan ternak di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Kamis 24 Agustus dalam kondisi mata terlilit lakban dan tangan serta kaki terikat. Hasil otopsi menyatakan ada luka memar di dada dan leher korban. Korban juga diduga tewas karena kehabisan oksigen. Jenazah menggunakan pakaian batik coklat dan celana panjang coklat muda. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Telah dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan DNA, toksikologi forensik, dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Berarti penyebab kematiannya akibat benda tumpul, Pak? Betul. Kriminolog Hanifah Hasna menilai proses eksekusi terhadap korban melibatkan unsur emosional karena ditemukan sejumlah lebam di tubuh. Dari kondisi korban, dengan banyaknya luka lebam itu sepertinya ada kondisi-kondisi emosional yang menyertai para pelaku penghilangan nyawa ini terhadap korban. Karena kalau sekedar dia untuk menghilangkan nyawa saja,
mungkin dia bisa melakukan dengan cara yang lebih cepat gitu ya. Tapi dengan adanya baku hantam di sebelum kejadian, berarti sepertinya ada kondisi-kondisi yang melibatkan emosional antara pelaku dengan korban. Mengenai motif, kriminolog Adrianus Miliala menilai motif pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta diduga terkait pekerjaan korban. Saya membaca ada beberapa analisis yang mengatakan bahwa korban ini, pelaku misalnya sudah dendam kepada korban karena korban hendak membocorkan rahasia, begitulah kurang lebih. Sehingga namanya udah dendam ya, maka memang niatnya satu, yakni untuk membunuh korban. Tapi juga ada kemungkinan, ada juga tulisan yang mengatakan bahwa sebetulnya para pelaku yang salah satunya adalah satu dari para pembunuh, dengan kata lain aktor intelektualnya adalah satu dari para pembunuh tersebut, itu sebetulnya berada dalam posisi untuk mempersuasi korban, yang mengajak korban untuk tidak membuka mulut begitu ya. Namun entah kenapa kemudian korban menolak atau tidak terjadi apa yang diharapkan oleh pelaku, lalu kemudian para pelaku marah, kebablasan, dan kemudian lalu mengakibatkan korban meninggal. Jadi untuk sementara kita membuka saja opsi yang pertama dan yang kedua, Mbak, sampai kemudian polisi bisa mengestablis mana yang terjadi pada diri korban tersebut. Demikian. Hal senada disampaikan kriminolog Hanifah Hasna. Melihat banyaknya tim yang terlibat, menunjukkan ini bukan motif pribadi. Hanifah Hasna justru melihat ada kemungkinan bahwa korban Muhammad Ilham Pradipta hanyalah target antara saja yang dipakai untuk menakut-nakuti korban yang sesungguhnya. Ya, jadi kemungkinan motif, ini kan masih baru kemungkinan motif ya, atau dugaan motif. Dugaan motif yang pertama adalah finansial. Finansial itu bisa jadi ada nasabah atau ada pengusaha yang mungkin seperti disampaikan oleh Prof. Adrianus Miliala, ada fraud tadi itu, misalnya ada kredit macet atau kondisi-kondisi yang tidak approve gitu ya oleh korban, sehingga mengakibatkan pelaku mengalami kemarahan gitu ya, atau bermasalah dengan korban. Tapi dengan melihat 8 orang ini tidak masuk ke dalam ranah yang kedua, yaitu dendam pribadi. Walaupun bisa jadi motifnya menjadi dua, tidak menjadi motif tunggal. Awalnya dia ada masalah tentang finansial, ditambah dengan dendam, akhirnya dia melakukan pembunuhan ini. Lalu ada motif yang ketiga, apakah ini adalah pembunuhan sebagai simbol tertentu? Artinya sebetulnya korban itu bukan tujuan utama, tetapi ada pihak ketiga yang akan diserang menggunakan kematian korban ini. Karena kalau kita melihat dengan tim yang segini banyak, tetapi mereka menggunakan cara-cara melenyapkan nyawa seseorang dengan cara yang mudah dan terbuka, ini sepertinya kita ragukan keprofesionalitasan dari anggota-anggotanya. Karena pada saat melakukan penjemputan, mereka menentukan titik yang justru tersorot oleh CCTV. Di mana ketika ini dilakukan oleh organized crime atau orang-orang yang terlatih, pasti dia sudah melakukan investigasi terhadap lingkungan setempat. Lalu ketika dia membuang korban di tempat yang berbeda lokasi, tetapi masih berada di lokasi yang sangat mudah dicapai oleh orang, masyarakat, dan tidak jauh dari pemukiman warga. Ini menunjukkan bahwa ada kecerobohan yang dilakukan oleh para anggota dari organized crime ini. Jadi ada 3 dugaan motif tersebut, tapi kalau melihat banyaknya personel dalam melakukan kejahatan, sepertinya ini bukan masalah pribadi. Dugaan bahwa Muhammad Ilham Pradipta hanyalah korban antara menjadi PR tambahan bagi aparat kepolisian. Sebab bisa jadi kasus ini bukanlah kasus sederhana, tapi kasus yang melibatkan pihak-pihak high profile yang memiliki power kuat. Download Metro TV Extend sekarang.